Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik, kelas 1 PLN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengaplikasian persamaan diferensial biasa orde 2 dan solusi masalah nilai awal pada rangkaian listrik. Sebelum masuk ke pengaplikasian persamaan diferensial biasa orde 2 dan solusi masalah nilai awal pada rangkaian listrik, saya akan mereview sedikit materi tentang persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2. Contoh, d kuadrat y per dx kuadrat. Bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 yaitu y double aksen tambah px y aksen tambah qx y sama dengan rx. Px dan qx adalah konstanta. Rx, jika Rx sama dengan 0, maka persamaan tersebut disebut dengan persamaan homogen. Dan jika Rx-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut disebut dengan persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Bentuk umum dari persamaan diferensial biasa orde 2 homogen yaitu y double aksen AY aksen tambah BY. A dan B adalah konstanta. Seperti yang saya sebut sebelumnya, Rx sama dengan 0. Metode yang saya pakai pada persamaan diferensial biasa orde 2 homogen ini adalah metode karakteristik. Bentuk persamaan karakteristiknya R kuadrat tambah AR tambah B sama dengan 0. Persamaan karakteristik ini untuk persamaan kuadrat. Selanjutnya, persamaan kuadrat memiliki 3 kemungkinan akar. Yang pertama, akar real berbeda. Jika R1 tidak sama dengan R2, solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1 kali E pangkat R1 kali X, ditambah C2 kali E pangkat R2 kali X. Yang kedua, akar real kembar. Jika R1 tambah R2, jika R1 sama dengan R2, solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1 kali E pangkat R1 kali X tambah C2 kali X kali E pangkat R2 kali X. Yang ketiga, akar kompleks. Jika R1 sama dengan U tambah IW dan R2 sama dengan U kurang IW, solusi basisnya yaitu Y1 sama dengan E pangkat U kali X kali cos WX dan Y2 sama dengan E pangkat U kali X kali sin WX. Solusi homogennya yaitu YH sama dengan E pangkat UX buka kurung C1 cos WX tambah C2 sin WX tutup kurung. Selanjutnya, bentuk umum persamaan diferensial biasa orde 2 non-homogen, yaitu Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan Rx. A dan B adalah konstanta. Untuk Rx, nilainya tidak sama dengan 0. Solusi umumnya, Y sama dengan YH tambah YP. YH merupakan solusi homogen, YP merupakan solusi parsial. Untuk solusi parsial, saya menggunakan metode koefisien tak tentu. Pilihlah YP yang memiliki bentuk umumnya sama dengan Rx, seperti tabel berikut. Jika Rx sama dengan E pangkat Mx, YP sama dengan AE pangkat Mx. Jika Rx sama dengan X pangkat N, YP sama dengan ANX pangkat N tambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah dan seterusnya A1X tambah A0. Jika Rx sama dengan sin Wx, YP sama dengan A cos Wx tambah B sin Wx. Jika Rx sama dengan cos X, untuk YP sama dengan A cos Wx tambah B sin Wx. Untuk sin sama cos, YP-nya sama. Jika Rx sama dengan E pangkat Ux,
sin WX, YP sama dengan E pangkat UX buka kurung A cos WX tambah B sin WX tutup kurung. Dan begitu pula dengan Rx sama dengan E pangkat UX cos WX, YP-nya sama dengan E pangkat UX buka kurung A cos WX tambah B sin WX. Selanjutnya, pengaplikasian pada rangkaian listrik. Sebelum memasuki contoh soal, kita harus tahu dulu apa saja rumus-rumus pada rangkaian listrik. Yang pertama, resistor. VR sama dengan I kali R. I merupakan arus, R merupakan hambatan. Yang kedua, induktor. VL sama dengan L kali DI per dt. L merupakan induktor, DI per dt merupakan turunan dari I. Selanjutnya, kapasitor. VC sama dengan seper C integral I terhadap dt. C merupakan kapasitor dan integral I merupakan integral dari arus. Selanjutnya, kali ini kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, diketahui resistor R sama dengan 10 ohm, induktor L sama dengan 1 Henry, kapasitor C sama dengan 4 kali 10 min 2 farad, dan tegangan sumber E sama dengan 0 volt, seperti gambar di samping. Tentukanlah muatan QT pada rangkaian RLC tersebut. Pada rangkaian ini, berlaku hukum Kirchhoff 2, di mana di dalam rangkaian tertutup, jumlah aljabar antara sumber tegangan sama dengan jumlah aljabar kerugian sumber pada hambatan. Sehingga muncullah rumus E sama dengan VR tambah VL tambah VC. E sama dengan VR tambah VL tambah VC. VR sama dengan I kali R ditambah VL sama dengan L kali DI per dt ditambah VC sama dengan per C integral I terhadap dt sama dengan E. Di sini I bisa kita ganti menjadi dq per dt sehingga bisa kita substitusikan ke dalam persamaan ini menjadi R dikali dq per dt ditambah L dikali d dq per dt ditambah per C integral dq per dt terhadap dt sama dengan 0. Selanjutnya, L Q double aksen ditambah R Q aksen tambah per C Q sama dengan 0. Untuk Q aksen didapatkan dari d dq per dt sama dengan d kuadrat Q per dt kuadrat, di mana d kuadrat Q per dt kuadrat merupakan turunan kedua Q, sehingga bisa kita lambangkan menjadi Q double aksen. dq per dt merupakan turunan pertama Q, sehingga bisa kita lambangkan menjadi Q aksen. Selanjutnya, untuk Q didapatkan dari integral dq per dt terhadap dt, di mana integral bertemu dengan turunan, maka akan habis, hingga yang tinggal hanyalah Q. Selanjutnya, kita substitusikan angka-angka yang pada soal tadi menjadi Q double aksen tambah 10 Q aksen ditambah 1/4 kali 10 pangkat min 2 Q sama dengan 0. Karena ini merupakan persamaan diferensial biasa RD2 yang homogen, kita akan menggunakan metode karakteristik sehingga persamaannya menjadi R kuadrat ditambah 10R tambah 25 sama dengan 0. Datangnya 25 yaitu 10 dipindahkan ke atas, 100 dibagi 4. Selanjutnya kita buat faktornya, yaitu R tambah 5 dikali R tambah 5 sama dengan 0. R1 sama dengan min 5 dan R2 sama dengan min 5. Ini merupakan akar kembar. Sebelumnya sudah kita bahas kemungkinan akar. Yang kita pakai adalah kemungkinan yang kedua. Sehingga menjadi QT sama dengan C1E pangkat min 5T ditambah C2T E pangkat min 5T.
Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal yang kedua. Tentukanlah kuat arus IT rangkaian LC seperti gambar di samping jika induktor L sama dengan 2 Henry, kapasitor C sama dengan 6,25 kali 10 pangkat min 2 farad, dan sumber tegangan E sama dengan min cos T. Di sini kita masih memakai rumus hukum Kirchhoff 2 sehingga menjadi E sama dengan PL tambah PC. E sama dengan L dikali DI per DT tambah per C integral I terhadap DT. Selanjutnya kita turunkan ruas kiri dengan ruas kanan sehingga menjadi D per DTE sama dengan L dikali D kuadrat I per DT kuadrat tambah per C I. D kuadrat I per DT kuadrat didapatkan karena DI per DT dikali DI per DT. Untuk per CI didapatkan dari apabila integral bertemu dengan turunan maka akan habis, sehingga tinggallah per CI. Selanjutnya D per DT E sama dengan L I double aksen tambah per CI. I double aksen didapatkan dari D kuadrat I per DT kuadrat yang merupakan turunan kedua dari I. Selanjutnya, kita substitusikan angka-angka yang terdapat di soal tadi ke dalam persamaan ini. Menjadi 4I double aksen ditambah 1/6,25 dikali 10 pangkat min 2I sama dengan D per DT min cos T. 4I double aksen ditambah 100 dibagi 6,25 menjadi 16. Sehingga menjadi 4I double aksen tambah 16I sama dengan turunan dari min cos T yaitu sin T. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial biasa order 2 non homogen. Jadi kita harus mencari dulu solusi homogen dan solusi parsialnya. Untuk solusi homogen, 4I double aksen ditambah 16I sama dengan 0. I double aksen ditambah 4I sama dengan 0. Ini sama-sama kita bagi 4. Sehingga kita dapat merubah metode karakteristiknya menjadi R kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Ini merupakan akar kompleks. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dapat kita lihat ini merupakan kemungkinan yang ketiga. Sehingga menjadi R 1,2 sama dengan akar min 4. R 1,2 sama dengan plus minus 4I. 4I ini sama dengan 4 imajiner. Karena akar min 4 merupakan sama dengan 4 imajiner. Sehingga menjadi I homogennya yaitu C1 cos 4T ditambah C2 sin 4T. Selanjutnya kita melakukan solusi parsial. R T sama dengan sin T. Seperti tabel sebelumnya, jika sin T maka IP-nya sama dengan A cos T ditambah B sin T. Untuk turunan pertama, IP menjadi turunan cos min sin sehingga menjadi min A sin T, turunan sin cos sehingga menjadi ditambah B cos T. Selanjutnya turunan I aksen P kita turunkan lagi menjadi min sin diturunkan menjadi min cos sehingga min A cos T, cos diturunkan menjadi min sin sehingga menjadi min B sin T. Maka persamaan I aksen P sama dengan min A cos T dikurang B sin T. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang sebelumnya. I double aksen ditambah 4I sama dengan sin T. I double aksen kita masukkan min A cos T
kurang B sin T ditambah 4I, kita masukkan I, 4A cos T ditambah B sin T sama dengan sin T. Lalu kita jumlahkan min A cos T ditambah 4A cos T menjadi 3A cos T, min B sin T ditambah B sin T menjadi 3B sin T. Jadi kita dapatkan 3A cos T ditambah 3B sin T sama dengan sin T. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A dan B. Untuk mencari nilai A dan B, untuk A, di ruas kiri terdapat cos, di ruas kanan tidak ada cos, hingga menjadi 3A sama dengan 0. Untuk B, di ruas kiri terdapat sin T, di ruas kanan ada sin T, sehingga menjadi 3B sama dengan 1. 3A sama dengan 0, 0 dibagi 3 dapat 0. 3B sama dengan 1, 1 bagi 3 menjadi sepertiga. Selanjutnya, kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, IP A cos T tambah B sin T. Karena A 0, maka yang tinggal hanyalah B sin T. B sepertiga sin T. Jadi, IP sama dengan sepertiga sin T. Jadi, solusi umumnya, IT sama dengan I homogen ditambah I parsial. I homogen yang sebelumnya kita dapatkan yaitu C1 cos 4T tambah C2 sin 4T ditambah I parsial sepertiga sin T. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Jika diketahui resistor R sama dengan 24 ohm, induktor L sama dengan 4 Henry, kapasitor C sama dengan 3,125 kali 10 pangkat min 2 farad, dan sumber tegangan E sama dengan 100 volt. Tentukanlah kuat arus yang mengalir pada rangkaian di samping jika saklar ditutup pada saat T sama dengan 0. Kali ini kita masih menggunakan hukum Kirchhoff 2 sehingga rumusnya E sama dengan VL tambah VR tambah VC, di mana E sama dengan L DIT per DT tambah RIT ditambah 1 per C integral IT terhadap DT. Di sini kita akan menggunakan solusi masalah nilai awal. Maka yang kita lakukan adalah melapleskan dulu ruas kiri dan ruas kanan. Laplace E sama dengan Laplace L DIT per DT tambah RIT tambah 1 per C integral IT terhadap DT. Laplace E yaitu E per S. Kita ketahui dari mana datangnya, karena Laplace 1 sama dengan 1 per S. Sehingga Laplace E yaitu E dikali 1 per S. Makanya kita dapat E per S. Lanjut. Laplace dari L DIT per DT yaitu SL dikali IS ditambah L kali I0. Laplace dari RIT yaitu R dikali IS. Laplace dari L tambah 1 per C integral IT dt yaitu IS per CS. Sehingga menjadi E per S sama dengan SLIS ditambah LI0 ditambah RIS tambah IS per CS. Selanjutnya kita keluarkan IS-nya menjadi E per S sama dengan IS SL ditambah R ditambah 1 per CS tambah L kali I 0. Karena pada soal tadi diminta pada saat saklar ditutup T sama dengan 0, yang artinya yaitu sama dengan arus pada saklar ditutup T sama dengan 0 itu sama dengan arusnya I0 sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan I0 sama dengan 0.
Karena sudah kita substitusikan I0 sama dengan 0, maka LI0 tadi akan hilang. Jadi, IS SL tambah R tambah 1 per CS sama dengan E per S. Lalu kita kali silang, IS sama dengan E per S dikali SL tambah R tambah 1 per CS. Selanjutnya, kita substitusikan angka-angka yang terdapat pada soal tadi. IS sama dengan 100 per S dikali 4S tambah 24 ditambah 1 per 3,125 kali 10 pangkat min 2 dikali S. Setelah itu kita kalikan S-nya ke dalam, sehingga menjadi IS sama dengan 100 per 4S kuadrat ditambah 24S tambah 1 per 3,125 kali 10 pangkat min 2. Setelah itu, IS sama dengan 100, 4S kuadrat tambah 24S tambah 32. Datang 32 yaitu 10 pangkat min 2 kita pindahkan ke atas menjadi 100 dibagi 3,125. IS sama dengan 100 per 4S kuadrat tambah 6S tambah 8. Di sini kita keluarkan 4-nya. Setelah itu, IS sama dengan 25 per S kuadrat tambah 6S ditambah 8. 100 bagi 4 sama dengan 25. Setelah itu, kita bikin pemfaktoran pada penyebut di bawahnya. Menjadi IS sama dengan 25 per S tambah 4 dikali S tambah 2. Di sini kita akan melakukan pecahan parsial, sehingga menjadi IS sama dengan 25 per S tambah 4 dikali S tambah 2 menjadi A per S tambah 4 ditambah B per S tambah 2. Lalu kita kali silang, 25 sama dengan A S tambah 2 tambah B S tambah 4. Kita cari nilai A dan B. Untuk nilai A, kita misalkan S min 4. 25 sama dengan A min 4 tambah 2, yaitu min 2, tambah B, min 4 tambah 4, yaitu 0. B dikali 0, habis. A dikali min 2 menjadi min 2A. Sehingga A sama dengan min 25 per 2. Untuk B, kita misalkan S sama dengan min 2. Sehingga 25 sama dengan A min 2 tambah 2 ditambah B min 2 tambah 4. A tambah min 2 A dikali min 2 tambah 2 akan habis karena hasilnya 0. Dan B min 2 tambah 4 menjadi 2. Sehingga 2B sama dengan 25. B menjadi 25 per 2. Setelah itu, kita substitusikan A dan B ini terhadap persamaan ini. Menjadi IS sama dengan min 25 per 2 S tambah 4 ditambah 25 per 2 S tambah 2. Selanjutnya, kita lakukan inverse Laplace, yaitu menjadi IT sama dengan Laplace inverse min 25 per 2 S tambah 4 ditambah 25 2 S tambah 2. Laplace inverse dari min 25 per 2 dikali S tambah 4 menjadi min 25 per 2 E pangkat min 4T. Kita dapatkan dari min 25 per 2 sebagai konstanta, sehingga tetap. Maka tinggallah 1 per S tambah 4. 1 per S tambah 4 ini bisa kita rubah menjadi 1 per S kurang min 4. Sehingga Laplace dari 1 per S kurang min 4 itu merupakan E min pangkat min 4T. Begitu pula dengan Laplace min 1. Laplace inverse dari
25 per 2 dikali S tambah 2. Menjadi 25 per 2 E pangkat min 4T. Sehingga hasil akhirnya IT sama dengan min 25 per 2 kali E pangkat min 4T ditambah 25 per 2 kali E pangkat min 4. Baiklah, terima kasih. Itulah pembahasan tentang pengaplikasian persamaan diferensial biasa orde 2 dan solusi masalah nilai awal pada rangkaian listrik. Dengan pembahasan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.